Allahumma rabbaha salatul qaimat wa ba'athul maqam mahmud alladhi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin rahimakumullah. Tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah di bulan yang mulia, di bulan yang agung, bulan suci Ramadan, di hari Jumat saat ini, dan kita masih melaksanakan ibadah saum. Semoga aktivitas dan rangkaian ibadah saum kita di bulan Ramadan senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ibadah hidup kita ini barokah. Dengan ibadah hidup kita ini terarah. Dengan ibadah hidup kita ini akan bertambah nikmat. Dengan ibadah hidup kita senantiasa memperoleh sa'adah, kemuliaan dari Allah. Tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita meraih daripada keberkahan dari Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan suci Ramadan ini kita berada di fase 10 akhir Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang sudah kita lalui, Ramadan yang sudah kita jalani, baik puasa kita, tarawih kita, tilawah Quran kita, infak sedekah kita, zikir, juga doa-doa kita. Semoga di bulan yang mulia ini senantiasa memperoleh daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk mencapai daripada kesempurnaan di bulan Ramadan yang kita saat ini jalani. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat di 10 akhir Ramadan itu adalah keutamaannya Aitkum minan nar, akan dibebaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa mereka yang mendapatkan garansi atau pembebasan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala?
mereka yang di bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir nanti berharap bagaimana segala aktivitasnya senantiasa memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan itulah bulan kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu, 10 awal Ramadan sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 fase yang kedua Ramadan adalah berisikan ampunan. Kita pun mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 akhir inilah jangan pernah kita sia-siakan. Kecuali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan di 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, umur umat sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang akan sampai 80 sampai 90 kata Rasulullah. Kalau seandainya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana standar umat Nabi Muhammad umurnya 60-70. Sementara jamaah rahimakumullah kita ingin meraih pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan seperti orang-orang dahulu yang usianya cukup panjang, ratusan bahkan ada yang ribuan tahun. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada asbabun nuzul bagaimana surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah kesempatan kita bagi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usianya relatif singkat, 60-70 mungkin, tapi Allah berikan pahala dihadirkannya Ramadan hanya 1 malam. Ketika kita memperoleh malam Lailatul Qadar, maka malam itu ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti ketika malam itu kita memperoleh Lailatul Qadar, seperti kita melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan hadirin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi beberapa hari ke depan. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ketika dihadirkan lalu kita banyak-banyak melakukan amal kebaikan sebagaimana pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Lalu terdengar doa malaikat Jibril alaihissalam. Celaka kata malaikat Jibril, orang yang hadirnya bulan suci Ramadan tapi dia tidak diisi Ramadan itu dengan amalan-amalan yang baik. Seakan tidak ada perubahan apapun di bulan Ramadan. Seakan sama bulan itu dengan sama bulan-bulan yang lainnya. Dia tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, bahkan tidak mendapatkan jaminan dari Allah dibebaskannya api neraka. Bahkan dia gemar berbuat dosa di bulan Ramadan. Maka kata malaikat Jibril, celaka orang yang dihadirkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, celaka bagi orang yang ketika kedua orang tuanya masih hadir, lalu dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Padahal kesuksesan kita demi Allah ini adalah wasilah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita untuk kita. Kata Imam Ghazali, 1 kali orang tua kita berdoa kepada Allah bisa dipastikan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau setiap waktu kita panjatkan di hadapan Allah buat anak-anak kita supaya memperoleh kemuliaan dari Allah, dan kita diantaranya memperoleh kesuksesan adalah bagian dari doa orang tua kita. Di saat orang tua kita masih ada, muliakan orang tua kita. Jika sudah tidak ada, kirimkan doa setiap waktu. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, celaka bagi orang yang senantiasa memutuskan daripada tali kasih dengan keluarga besarnya. Maka mari kita hubungkan
untuk silaturahim terhadap paman bibi kita, begitupun keponakan kita, karena sesungguhnya bisa jadi wasilah kemudahan dalam segala urusan, terselip doa dari mereka juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemuliaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadha nabiyil karim wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha sahabati ajma'in wa tabi'an man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi kesehatan kami lahir batin ya Allah, berkahi rizki kami rizki yang halal yang barokah, berkahi ya Allah keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Engkau berikan anak kepada kami ya Allah, keturunan yang saleh salehah salihin ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Jadikan Ramadan yang kami jalani ini ya Allah Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah di 10 akhir Ramadan ya Allah untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah, hingga kami layak memperoleh malam kemuliaan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis